Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Semuanya udah sarapan? Belum. Dan kenapa udah sarapan dulu? Ibunya nggak masak? Ini semuanya belum sarapan berarti ya? Iya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam materi, Bapak mau mengecek kesiapan belajar kalian. Ketika Bapak tanya apakah kalian siap belajar, nanti kalian jawabnya siap belajar. Ya, belajar. Iya, paham ya semuanya? Anak, apakah kalian siap belajar? Siap belajar. Oke, karena semuanya sudah siap belajar, sekarang kita akan belajar tentang dibaca teman-teman. Kalimat transitif dan kalimat intransitif. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kalimat transitif dan juga kalimat intransitif. Sebelumnya ada yang pernah mendengar apa itu kalimat transitif dan intransitif? Belum. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kalimat transitif dan juga kalimat intransitif, kalian pasti pernah mendengar atau mengetahui tentang SPOK. Tahu ya teman-teman? S-nya itu apa? P-nya? O-nya? K-nya? Oke, pinter semua. Bukan dulu. Ada kalimat, apa itu namanya, unsur yang membentuk kalimat. Jadi kalimat yang bisa dikatakan kalimat lengkap itu apabila ada subjek, ada predikat, ada objek, dan juga ada keterangan. Nah, jadi yang pertama, subjek. Subjek itu pelaku. Jadi kayak pelaku yang melakukan aktivitas atau perbuatan. Kemudian predikat itu aktivitas atau perbuatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Nah, kemudian yang ketiga itu ada objek. Objek itu merupakan sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek atau ciri-ciri berubahnya kata benda dan juga berada langsung di belakang predikat. Jadi objek ini letaknya setelah predikat, jadi langsung nggak ada jedanya apa-apa. Kemudian yang terakhir itu ada keterangan menjelaskan tempat, kemudian bagaimana, di mana, dan juga apa, kemudian kapan peristiwa pada kalimat itu terjadi. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Semuanya paham ya? Subjek tadi apa? Predikat? Objek? Gimana? Sama aja, gimana? Objek apa? Objek benda yang dibacakan. Digeser dulu. Oke. Baca lagi. Dari yang pertama, subjek apa? Kemudian predikat, objek, dan yang terakhir keterangan.
Jadi SPOK teman-teman itu merupakan unsur yang membentuk sebuah kalimat lengkap. Jadi kalimat bisa dikatakan lengkap itu jika ada S, P, O dan juga K. Nah sekarang kita lanjut ke kalimat transitif. Dibaca teman-teman. Kalimat transitif. Kalimat yang membentukkan unsur objek. Bagus. Kalimat transitif pengertiannya merupakan kalimat yang memerlukan unsur objek. Jadi di dalam kalimat transitif itu ada objek di dalamnya. Contoh, yuk baca teman-teman. Sekarang kita cari unsur yang membentuk kalimat tersebut. Yang pertama, ila sebagai subjek. Kemudian memakan sebagai tempe sebagai objek. Nah, jadi kalimat transitif itu kalimat yang memiliki unsur objek. Jadi ada S, P, O. Tidak pakai K itu tetap bisa dikatakan kalimat transitif. Paham ya teman-teman? Oke. Kita lanjut. Selanjutnya ada kalimat intransitif. Dibaca teman-teman. Kalimat yang memerlukan unsur objek. Cukup hanya dengan unsur SP atau SPK. Nah, jadi di dalam selain kalimat transitif ada juga kalimat intransitif. Kalimat intransitif itu berbeda dengan kalimat transitif. Jika di kalimat transitif itu memerlukan objek, maka di dalam kalimat intransitif itu tidak memerlukan objek. Jadi hanya terdiri dari subjek dan predikat atau subjek, predikat dan juga keterangan. Misalkan contohnya, nah, sekarang kita cari unsur kalimatnya. Yang pertama, ila sebagai kemudian menangis sebagai predikat. Jadi dua kata ini sudah bisa dikatakan sebagai kalimat intransitif karena sudah memuat SP, yaitu yang pertama S sebagai subjek dan yang kedua menangis sebagai predikat. Nah, itu ya teman-teman, bisa dipahami dari sini? Ada yang nggak paham dari apa yang Bapak jelaskan? Kalau SPK. Kalau SPK, oke, kita cari contohnya SPK. Kata dia apa teman-teman? Oke. Ila apa ya? Nah, bisa dilihat, dibaca teman-teman. Sekarang kita cari unsur SPK-nya. Subjeknya mana? Predikatnya? Kemudian keterangannya? Nah, jadi kalimat intransitif itu seperti ini teman-teman. Gak ada unsur objek. Jadi kalimat, misalkan kalian sedang membaca, kemudian disuruh mencari kalimat intransitif, maka carilah kalimat itu yang tidak ada objeknya, teman-teman. Contohnya seperti ini, Ila menangis di sekolah. Ini kan tidak ada objeknya kan, teman-teman. Yang pertama ada Ila sebagai subjek, yang kedua menangis sebagai predikatnya atau aktivitas yang dilakukan Ila, kemudian keterangan itu sebagai tempat di mana Ila melakukan aktivitasnya.
Semuanya paham ya? Oke, sekarang kita lanjut. Nah, jadi untuk kuncinya atau agar kalian mudah mengingat perbedaan antara kalimat intransitif dan juga kalimat transitif, itu yang pertama, kalimat transitif itu perlu objek dan kalimat intransitif tidak memerlukan objek. Oke, jadi sini semuanya sudah paham ya? Oke, agar kalian lebih paham lagi, Bapak punya sesuatu. Oke, kita akan menyanyi dengan judul kalimat transitif dan intransitif dengan nada naik becak. Nah, setelah kita menyanyikan lagu naik becak, oke, sekarang Bapak akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ini kelompok yang pertama, ini kelompok yang kedua, ini kelompok yang ketiga, kemudian sana kelompok yang keempat. Nah, nanti tugas kalian, ini dengarkan cepat ya, tugas kalian, Bapak akan memberikan sebuah KPG. Ya, di sini ada cerita pendek. Kalian tugasnya itu mencari kalimat transitif dan juga kalimat intransitifnya. Ditulis di bawahnya. Kemudian cari juga unsur yang membentuk kalimatnya. Minimal 2 saja per kalimat. Jadi kalimat transitifnya 2, kalimat intransitifnya 2. Jadi paham ya teman-teman? Sekarang silakan berkelompok ke kelompoknya masing-masing. Balik. Apakah semuanya sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai apa belum? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 sudah selesai apa belum? Kelompok 4? Sudah, silakan dikumpulkan ke depan. Sekarang perwakilan masing-masing kelompok, satu orang maju ke depan ya teman-teman, buat menjelaskan ke teman-temannya. Oke, yang terakhir, ini siapa? Bisa teman-teman. Sekarang dari kelompok 4. Di kelompok 4 ceritanya si kura-kura dan sepatu baru. Nah, unsur yang pertama ditemukan kalimat intransitif pada kura-kura bangun dari tidurnya. Jadi tidak ada objeknya. Kura-kura sebagai subjek, bangun predikat, dari tidurnya itu keterangan. Selanjutnya Ada masalah teman-teman? betul. Masalah. Selanjutnya menemukan kalimat transitif. Ia melihat sepasang sepatu di depan rumahnya. Ia sebagai subjek melihat predikat sepasang sepatu objek dan keterangannya di depan rumahnya. Selanjutnya Sudah. Ada masalah teman-teman? betul.
tadi saya kira kalian semua sudah paham apa itu kalimat transitif dan juga kalimat intransitif. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang semuanya kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sampai sini saja pembelajaran bahasa Indonesia tentang kalimat transitif dan juga kalimat intransitif. Jadi dapat Bapak simpulkan bahwa kalimat transitif itu kalimat yang memerlukan objek, sedangkan kalimat intransitif itu kalimat yang tidak memerlukan objek. Dapat dipahami ya teman-teman? Bisa. Jadi Bapak sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.